Abbas radhiyallahu anhu, tentu nanti setelah masuk Islam, saya katakan radhiyallahu anhu karena tentu dia sudah masuk Islam. Ini kisahnya waktu itu belum masuk Islam. Abbas paman Nabi ini berkata kepada orang-orang dari Madinah tadi yang sudah membaiat Nabi, sudah kami sepakat. 12 kepala suku dari Madinah mengatakan, apapun yang terjadi kami akan bela Anda. Anda suruh apapun ya Rasulullah kami ikuti, karena Anda utusan Allah. Disuruh jihad, disuruh perang, disuruh membela, disuruh menyerang, kami semua lakukan. Lalu Abbas berkata kepada orang-orang Ansar, di sini Muhammad memiliki perlindungan. Artinya saya dan keluarga saya ini melindungi Muhammad. Ya, walaupun dia di sini berdakwah masih diganggu oleh orang-orang kafir, tapi di sini terlindungi. Jangan sampai setelah ia datang kepada kalian di Madinah justru terserah atau terserahkan pada Quraisy, nanti malah jadi parah. Kan gitu. Mereka menjawab, demi Allah, orang-orang Madinah mengatakan, kami tidak akan menyerahkannya dan akan terus membelanya. Ini juga akan kita lihat di pelajaran sirah selanjutnya yang cukup jauh bahasannya. Bagaimana memang masyarakat Madinah ini memiliki kelebihan, gitu kan? Dan Allah Subhanahu Wa Taala memilih mereka menjadi Ansar. Ansar itu kan istilah pembela-pembela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang mereka luar biasa. Setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah nanti kita akan lihat luar biasa bagaimana mereka pembelaannya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka betul-betul ya menunjukkan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka ucapkan. Makanya ya kota Madinahnya sendiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan beberapa fadilah, penduduknya juga punya kelebihan. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW tentang Madinah, gitu kan? Siapa yang bisa meninggal di Madinah, maka meninggallah. Jadi semua umat Islam itu dianjurkan ya, meminta kepada Allah atau berusaha kalau bisa di akhir hayatnya hidup di Madinah. Berarti Madinah punya kelebihan, kan gitu. Dia disuruh meninggal. Dalam hadis lain dikatakan, siapa yang bisa sabar dengan panasnya kota Madinah, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Kemudian juga kuburan yang didoakan oleh Nabi SAW ada di Madinah, kuburan Baqi, yang Nabi SAW mengatakan semoga Allah senantiasa merahmati dan mengampuni ahli Baqi. Dan kuburan Baqi ini cuma ada di Madinah. Kata para ulama hadis, doa ini berlaku sampai hari kiamat. Karena kata Nabi SAW penduduk Baqi, siapapun yang masuk di kuburan itu. Dan cukup banyak hadis berhubungan dengan masalah kota Madinah. Di antaranya juga hadis sahih yang mengatakan ya Dajjal tidak akan pernah bisa masuk di Mekah dan Madinah, gitu kan? Dan cukup banyak fadilah yang lain. Begitu pula dengan pengikutnya. Jadi pada saat mereka mengucapkan ikrar dengan Nabi SAW ini, memang betul-betul mereka wafa. Orang-orang yang menjalankan nanti apa yang telah disepakati. Makanya kata Nabi SAW, ya patokannya iman itu, ya patokan iman kata Nabi SAW adalah mencintai orang Ansar dan membenci orang-orang Ansar berarti sifat kemunafikan. Sifat kemunafikan. Ya, gitu. Makanya kadang-kadang subhanallah, saya kalau lagi bimbing haji atau umrah saya bahasakan ke jamaah saya, kalau lagi bertemu dengan masyarakat asli Madinah, memang umumnya sudah ketahuan itu akhlaknya sangat baik mereka, sangat santun, kecuali pendatang ya. Kalau lagi transaksi beli kurma, cuma beda berapa real, nggak usah nawar, bayar aja, gitu kan, nggak apa-apa. 10 real atau 15 real, bayar aja 15 real, nggak apa-apa. Kalau mereka adalah masyarakat Madinah, karena mencintai mereka bagian daripada keimanan, gitu kan. Dan membenci mereka bagian daripada kemunafikan, itu hadis sahih, gitu kan. Jadi masyarakat Madinah ini punya kelebihan tersendiri, ya, punya kelebihan tersendiri. Saat baiat telah disepakati, tiba-tiba saja mereka mendengarkan suara yang keras. Jadi waktu 12 orang itu mengatakan kami pasti akan membela, tapi dengan suara keras. Di Mina, di lokasi jemaah haji lagi banyak berkumpul gitu. Tiba-tiba saja waktu sudah disepakati mereka mengatakan kami pasti membela Rasulullah. Tiba-tiba saja mereka mendengarkan suara yang sangat keras dari seseorang yang berteriak dari atas bukit dan mengatakan, ya, wahai ya, penghuni Jabajib. Jabajib ini penghuni-penghuni kemah yang sedang tidur, sungguh muzammam. Muzammam itu orang-orang Quraisy mengistilahkan untuk Nabi Muhammad SAW, artinya orang yang tercelah gitu. Dan subat, subat itu orang-orang yang telah meninggalkan agamanya, maksudnya para sahabat, gitu kan, telah berkumpul untuk memerangi kalian. Jadi ada satu orang kafir ternyata berteriak dari atas bukit mengingatkan seluruh orang-orang kafir di Jazirah Arab termasuk penduduk Mekah, hati-hati, ya wahai penghuni-penghuni kemah, saya telah mendengarkan bahwasanya Muhammad, ya, tapi dia mengatakan muzammam, istilahkan muzammam orang yang tercelah, gitu kan.
dan Subat, ya, sahabat-sahabatnya. Tapi di sini maksudnya adalah orang-orang yang meninggalkan agamanya, telah berkumpul untuk memerangi kalian. Sa'ad ya, radhiyallahu anhu bin Malik tadi berkata, wahai Rasulullah, bila anda ingin, kami akan memerangi mereka sekarang. Ini bukti yang luar biasa. Bagaimana orang Ansar wafa. Masyarakat Madinah ini luar biasa. Wafa itu artinya menepati janjinya. Baru tadi mereka bilang kami siap membela. Kan kalau kita tangkap ini berarti nanti kalau Nabi sudah hijrah ke Madinah kan? Ini enggak. Waktu itu masyarakat yang ada di musim haji, kalau dengarin iklan tadi bahwasanya ini yang mau memerangi kalian, maka bisa saja terjadi peperangan gitu. Jumlah mereka tidak banyak, 73 laki-laki saja gitu kan. Tapi mereka mengatakan apa? Wahai Rasulullah, bila anda ingin, kami sekarang memerangi mereka. Kami siap mati. Ini sebuah wafa yang luar biasa gitu. Baru ngomong ditepatin. Gitu. Nabi SAW berkata tidak, tapi bubarlah ya, untuk sementara. Di sini saya bilang, renungilah bagaimana kejujuran para Ansar dalam baiat mereka. Baru saja mereka sepakat dengan Nabi SAW, maka langsung mereka buktikan. Ke-73 orang tersebut siap membela Nabi SAW dan memerangi Quraisy, walaupun mereka harus mati semua. Ini berarti menandakan bukti. Allah ingin membuktikan kepada Nabi SAW bahwasanya memang mereka ini adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Belum tiba di Madinah, di Mekah saja mereka sudah siap mati, apalagi kalau sudah tiba di Madinah nantinya. Kaum Quraisy lalu mendatangi masyarakat Madinah tetapi yang masih kafir. Waktu mendengar tadi panggilan di atas bukit itu, orang-orang Quraisy hanya pada ngumpul. Ini bahaya nih, Muhammad sudah ngumpul-ngumpul untuk berperang. Tapi waktu orang Quraisy datang, mereka tidak tahu mana ini masyarakat Madinah yang ngumpul-ngumpul nih, gitu kan? Mereka curiga dari masyarakat Madinah ada yang membaiat Nabi. Tapi mereka mendatangi kelompok orang-orang Madinah yang masih kafir. Kan tadi saya bilang dari Madinah keluar dua ya, ada yang muslim ada yang kafir. Mereka datangi kelompok yang kafir dan saat itu mereka belum mengetahui siapa saja dari Madinah yang telah masuk Islam dari jemaah haji. Saat ditanya, apakah kalian yang berkumpul dengan Muhammad untuk memerangi kami? Masyarakat Madinah yang masih kafir bilang, bukan kami demi Allah. Sementara muslimin dari mereka saling melirik satu sama yang lainnya, gitu kan? Tidak ada yang mengaku gitu, diam saja. Quraisy terus bertanya dan mencari tahu siapa yang telah sepakat dengan Nabi SAW, tapi belum jelas. Hanya saja masyarakat Madinah yang tertuduh, karena memang mereka yang berkumpul dengan Nabi SAW. Sampai suatu hari setelah selesai haji, Quraisy mengikuti masyarakat Madinah dan mencurigai dua orang dari Madinah saat mereka akan pulang ke Madinah, yaitu Al-Munzir bin Amr dan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhuma. Memang dua-duanya masuk Islam dan jadi sahabat. Kedua lalu dikejar oleh Quraisy dan Al-Munzir sempat melarikan diri, sementara Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu ini pimpinan orang Ansar ya, sempat dikeroyokin. Dan karena nggak bisa tahan akhirnya dia mengaku, dia bilang iya, memang saya sudah masuk Islam dan saya yang membaiat bersama teman-teman saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Quraisy mendengar perkataan Sa'ad dan pengakuannya, maka ya, orang-orang Quraisy makin memukuli Sa'ad. Saat itu ada dari orang Quraisy yang dari kejauhan, tuh saat lagi dikeroyokin, ada dari kejauhan satu orang Quraisy lagi jalan. Di sini dalam sejarah dikatakan saat yang berkata nih cerita, saya melihat ada satu orang wajahnya gagah, terlihat ada wibawahnya, lagi lewat gitu, lagi menuju ke arahnya. Lalu dia berbilang, si saat ini Ibadah bilang, tolonglah aku. Tapi tiba-tiba malah orang itu ikut memukuliku. Ternyata dia adalah Abu Jahal. Gitu. Jadi yang lewat dari itu yang gagah wajahnya gitu kan, yang berwibawa ternyata Abu Jahal. Nggak mungkin bakal tolong Sa'ad bin Ubadah gitu kan. Sementara memang Abu Jahal terkenal dengan Fir'aunnya umat ini gitu kan. Jadi orang yang paling luar biasa membenci Islam. Dan saya juga sudah pernah titik beratkan ya, ada alasan kenapa Abu Jahal tidak masuk Islam ya. Dia tahu kebenaran, tapi memang dia tidak masuk Islam hanya karena masalah persaingan antara sukunya dengan suku Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Jahal itu ditanya oleh Abu Sufyan, oleh teman-temannya lah, pimpinan-pimpinan Quraisy itu kan, kenapa ya setelah mendengarkan ayat Al-Quran ini kita tahu benar Anda tidak mau masuk Islam? Ditanya dulu kepada teman-teman, tanya dia. Lalu dia bilang, saya tahu apa yang Muhammad ajarkan benar dan apa yang dibacakan olehnya itu tidak mungkin buatan manusia. Lalu ditanya sama teman-temannya, kenapa Anda tidak masuk Islam kalau begitu? Apa yang dia bilang? Dulu, ya, dari dulu di Mekah ini, sukuku dan sukunya Muhammad bersaing menguasai Mekah.
gitu kan? Bersaing menguasai Mekah. Jadi apa yang dikuasai atau dimiliki oleh suku Muhammad, maka sukuku juga mengejar. Jadi persaingan terus ada. Dan sekali kami menang, sekali sukunya Muhammad menang. Jadi sekali jadi pemimpin, sekali suku kami gitu. Sekarang dari sukunya Muhammad keluar seorang nabi, dari suku kami tidak ada nabi, gitu kan? Berarti kalah sukunya, gitu kan? Nah maka gara-gara itu saya tidak mau beriman kepada Muhammad. Ini luar biasa nih. Dan ini kita bisa ambil pelajaran ya. Berapa banyak orang begitu, tidak mau menerima kebenaran karena fanatisme buta yang luar biasa. Seperti Abu Jahal. Menolak sunnah-sunnah Nabi, melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Enggak boleh saudaraku, enggak. Orang tua saya tidak ajarin, gitu kan? Saya tidak pernah kenal, guru saya tidak bilang begini. Jadi lupa bahwasanya Islam menolak semuanya fanatisme. Lalu saat begitu menderita pada saat dikeroyokin tadi, maka salah seorang dari Quraisy sempat lewat lagi orang lain menyaksikan dan merasa kesian karena sudah sampai berdarah-darah gitu kan. Lalu ia pun berkata kepada Sa'ad, siapa orang yang kamu kenal di kota Mekah? Sa'ad ibn Ubadah ini saya katakan tadi pimpinan orang Ansar, ada kenalan dia. Dia berkata, Jubair bin Mut'im dan Harith ibn Harb. Dua orang ini juga pimpinan suku di Mekah gitu. Orang yang bertanya tadi lalu bergegas masuk ke dalam kota Mekah dan berteriak-teriak sambil mengatakan, wahai Jubair bin Mut'im, wahai Harith ibn Harb, di luar kota Mekah ada orang yang membutuhkan pertolongan kalian, maka lihatlah. Jubair bin Mut'im pun dan Harith bin Harb segera ke lokasi. Ternyata di sana ada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Karena mereka benar mengenalnya, maka keduanya lalu memberikan perlindungan dengan sebab inilah Sa'ad bin Ubadah selamat. Lalu Sa'ad ya radhiyallahu anhu balik ke Madinah dan menyebarkan Islam bersama Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ini sampai di sini kisah tentang masalah kejadian-kejadian di Mekah. Dan terakhir adanya baiat dari orang-orang Madinah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.